Saya sebenarnya masih hutang sama saudara, ya. Yang lalu saya khotbah berseri judulnya Hidup Adalah Perjuangan dari Efesus 6. Nah itu harusnya belum selesai, saudara, belum selesai. Harusnya jadwal saya khotbah ini minggu depan, gitu ya. Lalu kemarin Pastor Chandra minta untuk saya sementara ini gantikan, karena beliau masih dalam tahap ya menghindari ke pertemuan-pertemuan banyak orang seperti ini, karena anak beliau minggu lalu ya itu positif COVID. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab untuk keamanan jemaat, beliau memutuskan untuk sementara ini 2 minggu ini tidak menghadiri ibadah. Dan saya menggantikan beliau. Nah pada waktu saya mempersiapkan firman, ya saya mendapatkan sebuah dorongan gitu ya untuk break dulu dari seri yang lama itu, lalu menyampaikan sesuatu yang saya kasih judul Life Changing Encounter. Perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Nah kenapa saya kasih judul ini saudara? Saya kasih judul ini. This will be a series 2, ya nanti saya akan ambil 1-2 seri. Saya akan ambil beberapa kisah di Alkitab bagaimana beberapa orang itu hidupnya benar-benar berubah pada waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hari ini saya akan mengambil kisahnya bagaimana hidup 2 orang murid Yesus yang bernama Kleopas dan temannya. Bertemu Yesus di dalam perjalanan mereka yang penuh dengan hopelessness dan keputusasaan, tapi itu berubah seketika saat mereka itu bertemu dengan Yesus. Lalu minggu depan saya akan cerita tentang bagaimana ada seorang yang namanya Nathanael. Juga hidupnya berubah saat bertemu dengan Yesus. Nah kenapa saya kasih judul ini saudara ya? Kenapa saya kasih judul ini? Saya nggak bosan-bosan mengulang hal ini ya saudara ya. Saya tuh percaya betul saya. Bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam hidup ini. Kalau Tuhan itu izinkan kita mengalami sebuah masa yang sangat unik ini, ya kita sebut ini pandemi, kita sebut ini sebagai sebuah wabah atau apapun itu saudara ya. Tapi setiap kali Tuhan itu mengizinkan sebuah proses terjadi dalam hidup kita, itu adalah kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan kita bersama dengan Kristus. Tidak ada satupun proses itu yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan seringkali memakai masa sulit, memakai padang gurun, memakai lembah-lembah kekelaman, itu sebagai titik perjumpaan Dia dengan kita, di mana kita itu bisa mengalami pergumulan pribadi bersama dengan Dia. Dan mengalami perubahan hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi saya nggak bosan-bosan ngomongin ya, selalu mengencourage saudara untuk di musim ini jangan mengeluh, jangan salah fokus, jangan hanya fokus pada masalahnya. Tapi semoga saudara itu benar-benar bisa dapat perenungan-perenungan yang berharga lewat musim ini. Ya, jadi kalau musim ini itu selesai, bukan cuma sekedar coronanya aja selesai saudara, bukan sekedar ekonomi kita pulih lagi, tapi kita benar-benar menjadi pribadi yang diubahkan. Hati kita ditata ulang, hati kita dikalibrasi ulang, berhala kita diprotoli satu-satu, kita keluar dari musim ini, benar-benar punya hati yang baru yang semakin mencintai Yesus dan semakin mengerti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan ambil cerita, ya sebuah cerita yang hari ini cukup panjang saudara ya. Kita akan baca 13-35 itu berarti 22 ayat. Ya, jadi kalau saudara belum baca Alkitab sama sekali minggu ini diampuni, hari ini saudara baca 22 ayat, oke saudara? Oke, saya akan bacakan aja cepat buat saudara, saya rasa ini cerita ini cukup familiar buat saudara dan kita akan nanti ambil beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas hari ini. Oke, Lukas 24, 13-35, multimedia bisa bantu saya ya. Ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara saya mesti tekankan bahwa ini zaman dulu belum ada gowes, belum ada motor saudara ya, jadi 7 mil itu lumayan. Itu perjalanan yang bisa memakan waktu 1-2 hari. Oke, ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang terjadi saudara? Mereka baru aja melihat Yesus mati disalibkan. Oke? Mereka baru aja melihat itu. Nah, pada waktu hari itu ini trending topiknya saudara ya. Kalau hari ini sama lah mirip sama kita. Hari ini saudara kemana-mana topiknya cuma satu, yaitu apa saudara? COVID. Ya, saudara ke Twitter, saudara ke Google, saudara baru ketik huruf C aja pasti yang keluar langsung COVID, coronavirus. Di mana-mana ini trending topiknya. Nah pada waktu itu trending topiknya cuma satu saudara. What happened in Golgotha? Udah cuma satu. Semua orang lagi ngomongin itu. Oke? Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 perhatikan baik-baik. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ini garis bawahi kata-kata berikut ini penting, nanti saya akan bahas. Dia adalah seorang nabi. Perhatikan baik-baik kata ini ya saudara. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 ini penting juga garis bawahi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, ini penting juga garis bawahi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, garis bawah ini. Ketika itu, ketika apa saudara? Ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, garis bawah ini sekali lagi. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan garis bawahi kata-kata berikut ini sekali lagi. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Oke. Di sini semua tentunya udah familiar ya dengan cerita ini ya, saudara ya. So familiar dengan cerita ini. Oke, jadi ceritanya itu adalah anggap kedua murid Yesus ini itu sama seperti fansnya Liverpool pada waktu pulang balik ke London setelah dibantai Real Madrid, saudara. Oke, mereka itu berjalan dengan keadaan begitu terpuruk, putus asa, lesu, hopeless. Ya, jadi bayangin saudara ya, mereka lebih parah sih dari fansnya Liverpool ya. Bayangin saudara, bayangin ya. Mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang mereka punya, meninggalkan anak istri mereka untuk mengikuti seorang yang mereka percaya akan menjadi Mesias mereka. Mereka ikuti Tuhan Yesus ini selama 3 tahun, ya 2,5 tahun, 3 tahun, ya. Dan mereka melihat Tuhan Yesus ini melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Wow, mereka itu begitu yakin ini adalah Raja yang akhirnya benar-benar datang yang akan membebaskan mereka. Gitu ya. Terlebih lagi sebelum, kalau sudah tahu beberapa hari sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, Tuhan Yesus itu dielu-elukan di Yerusalem.
Tahu itu kan, the Palm Sunday, 1 week before Passover. Gitu ya, waduh mereka tuh udah begitu sangat yakin bahwa Liverpool akan memenangkan Liga Champion. Gitu ya, tapi apa yang terjadi saudara? Yang mereka lihat bukannya seperti yang mereka bayangkan. Yang mereka lihat orang yang mereka ikuti itu, orang yang mereka tinggalkan segala milik mereka untuk ikuti itu, disiksa, dihina, dicaci maki, dipermalukan, ditelanjangi, digantung di kayu salib, dan mati di depan mata mereka. Sehingga akhirnya apa? Mereka ini sedang di tengah-tengah keterpurukan dan keputusasaan mereka. Mereka sedang berjalan kembali ke kehidupan lama mereka. Tapi saya akan mulai dengan ini saudara. Kita baru mulai dari cerita ini kita dapat sebuah kabar yang luar biasa. Yaitu apa? Kita bisa lihat bagaimana di tengah-tengah keterpurukan dan keputusasaan mereka, Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Murid-murid Yesus ini sedang berjalan kembali kepada kehidupan lama mereka. Tetapi Yesus yang datang mencari mereka, bukan mereka yang datang loh. Bukan mereka yang mencari Yesus, tapi Yesus yang datang dan mencari mereka. Ini adalah kabar baik pertama yang kita bisa lihat dalam cerita ini. Terima kasih Tuhan, thank God, bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kekuatan dan kesetiaan kita. Karena kita ini sangat rentan untuk meninggalkan Tuhan kita. Ada lagu lama, datanglah ya sumber rahmat, itu saudara ingat ya. Bait keduanya bilang apa? Kita ini domba yang binal. Yang setiap hari sangat rentan untuk meninggalkan Tuhan kita. Hati kita ini setiap hari tergoda untuk meninggalkan kita. Dan thank God, bukan Tuhan itu menuntut kita untuk selalu kembali kepada Dia. Tetapi Dia yang datang dan mencari kita. Domba yang tersesat dan terhilang daripadanya. Dia adalah gembala agung yang selalu mencari, menjaga kita, memastikan keselamatan kita. Makanya R.C. Sproul itu bilang dengan kata-kata seperti ini. We are secure not because we hold tightly to Jesus, but because He holds tightly to us. Kita ini aman, kita ini selamat bukan karena kita yang berpegang keras pada Tuhan. Oh saudara, kalau kita mau jujur sama diri kita, berapa kali kita ini melepaskan pegangan kita daripada Dia. Berapa kali kita ini selalu menjauh daripada Dia. Tapi kalau kita masih ada sampai saat ini, dan kita masih aman, selamat, itu karena Dia yang tidak pernah melepaskan genggamannya daripada kita. Saya kasih tahu saudara, mungkin ada di antara kita di tempat ini, yang kalau kita jujur daripada Tuhan, kita ini sebenarnya sudah jauh daripada Tuhan. Sebenarnya kita ini bahkan tidak berusaha untuk datang mendekat daripada Dia. Tapi kalau saudara ada di tempat ini hari ini, maka saudara itu perlu tahu. Kalau saudara hari ini masih bisa datang dan masih punya kesempatan untuk mendengarkan Injilnya, maka saudara itu harus tahu bahwa itu karena Yesus yang masih menggenggam dan mengejar saudara. Hari ini, itu kabar baik yang kita terima. Ada satu lagu sekolah minggu saudara, yang saya tuh suka banget. Dan ini lagu sekolah minggu tapi sering bikin saya nangis. Judulnya Jesus Strong and Kind. Saudara pernah dengar lagu ini? Jesus said, there are fighters, I should come to Him. No one else can satisfy, I should come to Him. Lalu bait keduanya bilang, Jesus said that if I'm weak, I should come to Him. Tapi yang bikin saya nangis tuh bait terakhirnya saudara. Kalau saudara tahu lagu ini ya, di klimaks lagu itu, di bait terakhirnya, itu liriknya berubah. Jadi yang pertama itu kalau kita lemah, kita datang ke Dia. Kalau kita haus, kita datang ke Dia. Tapi lirik terakhir itu bilang gini, but Jesus know that if I'm lost, He will come to me. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Tapi di saat kita terhilang, bukan kita yang lari daripada Dia. Bukan kita yang datang ke Dia. Tapi Dia yang lari ke kita. Dia yang datang ke kita. And He showed me that on the cross, that He will come to me. Dan Dia tunjukkan di dalam salibnya, bahwa keselamatan kita itu karena Dia yang datang kepada kita. Menyelamatkan kita. Ini kabar baik yang pertama yang saudara mesti lihat hari ini. Mungkin ada nih hari ini. Di tempat ini, saat ini, saudara tahu. Saudara ada di tempat ini bahkan mungkin bukan karena keinginan saudara. Saudara sebenarnya sudah gak peduli sama Tuhan. Saudara sebenarnya sudah tahu saudara begitu jauh daripada Dia. Tapi gak tahu saudara ada di tempat ini hari ini.
Saya kasih tahu, itu karena Tuhan menggenggam saudara. Itu karena Tuhan yang mengejar saudara. It's because He hold tightly to you, even though you already let go of Him. Yang kedua, slide ke-7. Ya, slide ke-7 yang kedua, multimedia bisa bantu saya ya, sambil ya. Nah, ayat 16 itu berkata seperti ini. Pada waktu mereka tuh sedang dalam keadaan terpuruk, putus asa, membicarakan yang terjadi. Gimana ini, waduh kita udah jual semua punya kita udah ninggalin anak istri kita. Ternyata orang yang kita ikut ini mati di hadapan kita, waduh tidur di garasi kita malam ini. Misalnya gitu ya, guyon-guyon gitu ya. Tapi di saat mereka tuh dalam keadaan putus asa, Yesus tuh datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ayat 16 berkata seperti ini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Aneh nggak saudara? Ini banyak tafsiran saudara ya. Kalau secara teologis, wah tentu teman-teman yang ahli teologi di sini akan bilang, oh iya itu karena mata rohaninya tertutup. Karena kita tidak dapat melihat Yesus kalau bukan Tuhan yang membukanya. Oke, I agree 100%. Tapi hari ini saya akan mengambil dua pendekatan yang lebih sederhana, ya, yang lebih aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama saudara, saya percaya gini saudara, kenapa mereka itu tidak bisa mengenal Yesus pada hari itu? Karena Yesus itu datang kepada mereka dalam rupa dan bentuk yang sangat ordinary dan sederhana. Kalau saudara tahu ada satu cerita lain sebelum kejadian ini, yaitu pada waktu orang pertama yang datang ke kubur Yesus, yaitu pelajaran sekolah minggu, Maria Magdalena ya, salah satu wanita pertama yang datang ke kubur Yesus, ya nggak jauh dari kuburnya itu, dia ngeliat kuburnya itu kosong, dia ketemu siapa saudara? Dia ketemu Tuhan Yesus di dekat kubur itu, tapi Maria Magdalena menyangka Tuhan Yesus itu siapa? Penjaga taman. Saudara bisa bayangin ya, Tuhan Yesus dikira tukang kebun saudara sama dia. Kenapa? Ya karena saya percaya Tuhan Yesus itu datang dengan tampang yang sangat biasa, sangat ordinary. Tidak ada cahaya-cahaya halilintar, tidak ada lingkaran di atas kepalanya, nggak ada gemerlap seperti apa, seperti orang yang seakan-akan bangkit dari kubur itu seperti apa, nggak ada. Tuhan Yesus itu datang tampak sama seperti seorang yang biasa, manusia biasa, sederhana, ordinary. Nah apa ini pelajarannya buat kita saudara? Saya kasih tahu saudara, ini pelajaran yang luar biasa buat kita hari ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, alasan kenapa kita sering kali merasa kita tidak dapat melihat Tuhan, karena kita ini selalu expect Tuhan itu selalu tampil dengan sesuatu yang wow. Sesuatu yang kerenyeng-kerenyeng. Kalau nggak kerenyeng-kerenyeng nggak ngangkat saudara. Sesuatu yang supernatural. Kalau baca Alkitab tuh harus dengar sesuatu suara itu yang audible. Harus ada pencerahan itu yang luar biasa. Tapi saya kasih tahu, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah sesuatu yang kelihatan so ordinary, so simple. Tidak perlu harus seperti itu. Tapi bukan berarti Yesus tidak ada. Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Ini loh alasannya kita ini sering gagal dalam kehidupan rohani kita. Kita sering bosan baca Alkitab. Kita sering punya ekspektasi yang keliru saat kita ini datang ke ibadah. Kita sering punya ekspektasi yang keliru saat kita ini datang ke komsel. Karena kita ini punya mental bahwa kalau aku nih ngalamin Tuhan itu harus mengalami sesuatu yang luar biasa. No. Pertumbuhan iman itu terjadi begitu subtle. Begitu halus. Sama kayak kita ini dari bayi tiba-tiba berewokan tinggi segini itu kita nggak bisa. Bangun tidur lihat kaca tiba-tiba berasa, wah kita ini tinggi 2 cm ya. Kita tiba-tiba ada brewoknya, kita nggak berasa itu. Pertumbuhan itu terjadi begitu natural, begitu subtle. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, jangan sangka saat saudara itu baca Alkitab meskipun sudah bosan, saudara tetap baca. Saudara datang ke komsel meskipun saudara ngerasa kayak, aduh kok nggak ada apa-apa, saudara tetap datang, nggak terjadi apa-apa. Saat saudara datang ke ibadah, meskipun suasananya mungkin menurut saudara nggak bikin bulu kuduk berdiri, nggak ada, waduh bahasa roh yang gimana-gimana, nggak ada orang rebah, jangan pikir tidak terjadi apa-apa. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan selalu bekerja di tengah-tengah kita. Ini yang saudara mesti tahu. Ini problem, sorry ya saya ngomong ya, khususnya untuk orang-orang seperti kita yang karismatik ini. Yang begitu mengagung-agungkan experience, sampai kita lupa His presence di tengah-tengah kita. Nggak selalu saudara, His presence itu dapat diukur dengan sebuah experience, no. Tidak, He always working.
He's always present. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Ini kabar baik buat ibu-ibu rumah tangga. Jangan pikir saudara setiap hari masak, ganti pampers, cuci piring, nyapu rumah. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa teologisnya itu the glory of God in the mundane daily lives. Bahwa kemuliaan Tuhan itu setiap hari dari hal-hal sederhana yang kita kerjakan. Itu ada kemuliaan Tuhan di situ. Makanya Kolose 3:23 itu berkata seperti ini, kerjakanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, segala sesuatu. Malah sebelum itu Paulus lebih spesifik lagi, dia nggak bilang cuma kepada semua tuan, dia bahkan bilang kepada budak, dia nggak bilang cuma kepada suami, ya, yang secara dunia ini dianggap peran suami itu lebih penting, enggak, dia juga bilang kepada istri, dia juga bilang kepada anak, dia juga bilang kepada orang tua, dia bilang kepada semua orang. Kerjakanlah segala sesuatu untuk kepada Tuhan. Kenapa? Because He is always present. He is always working. He is always walking beside you. Beberapa waktu yang lalu Dede cerita, apa ini? Kuliah isinya cuma dikerjain sama senior-senior gini. Aku nih mau jadi dokter, cuma disuruh ngepel, cuma disuruh bersihin WC. Well, kamu gak melakukan itu semua buat dosenmu. Kamu gak melakukan itu semua buat senior-seniormu, bukan mereka yang pegang kendali dalam hidupmu, bukan mereka yang berkuasa atas hidupmu. Jesus is there, Jesus is walking with us, Jesus is always working in our life. Wah, luar biasa saudara, luar biasa. Jadi jangan remehkan WFH saudara ya, senggol kanan kirinya. Hei, pandemi gak membuat kita lumpuh. Tuhan tetap bekerja. Senggol yang keras saudara. Awas kalau di sini ada yang pandemi ini nganggur, nggak ngapa-ngapain karena nganggap hidupnya itu jadi nggak berarti. Yang berikutnya saudara, yang kedua. Jadi yang pertama itu saya percaya seperti itu. Ya, yang kedua, ini yang lebih penting. Ini yang lebih saudara mesti renungkan. Ini yang lebih masalah hati nih saudara ya. Kenapa mereka tidak bisa mengenali Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka? Yang kedua itu karena mereka punya ekspektasi yang salah akan Yesus. Mereka punya ekspektasi yang salah akan Yesus. Itu kenapa setelah itu Yesus bertanya kepada mereka seperti ini, slide ke-8. Yesus berkata kepada mereka, apa sih yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, wah masa kamu ini satu-satunya orang yang gak tahu sih? Di sini itu semua udah ada di Instagram, itu semua udah ada di Twitter. Kamu gak pernah nonton Metro TV? Semua berita sekarang ngomongin ini. Nah tapi saudara itu mesti tahu saudara, ini perhatikan baik-baik. Statement saya yang berikut ini begitu penting. Yang Yesus tanyakan itu bukan apa yang terjadi. Yang Yesus tanyakan itu bagaimana mereka melihat apa yang terjadi. Jesus did not ask the event. Jesus was asking their understanding about the event. Saudara bisa mengerti ya ini ya. Tuhan itu enggak tanya apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan itu tanya bagaimana engkau melihat dan mengerti segala hal yang terjadi di dalam hidupmu itu. Nah jadi kata kuncinya di sini makanya perhatikan baik-baik. Waktu Yesus tanya setelah mereka tuh jelasin semuanya, mereka tuh mulai kelihatan ngawurnya, saudara, mulai kelihatan ngawurnya. Oke, jadi eventnya itu betul, iya betul, memang ada Yesus disalib, karena waktu itu ya seperti sekarang ini COVID ya, semua orang ngomongin itu, trending Twitter. Tapi lihat pengertian mereka, ayat 19. Mereka memulai dengan pengawuran yang pertama. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetot, itu cross yang pertama. Oke, wrong understanding yang pertama. Yesus dibilang seorang nabi. Tapi nanti kita lihat ya, kita sering kali dalam kehidupan kini itu juga salah paham juga. Sering tetot juga kita saudara. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Itu tetot yang kedua. Tetot, karena kalau mereka tuh melihat kitab suci, itu yang membunuh Yesus bukan imam-imam. Bukan pemimpin-pemimpin yang nangkap Yesus dan membunuh Yesus. Yesus itu adalah Mesias yang datang menyerahkan dirinya untuk mati demi menebus dosa kita. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga ini, padahal kami dahulu mengharapkan, nah ini loh saudara, ini kata kuncinya. Bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah saya tanya sama saudara sekarang.
Benar nggak Yesus itu datang untuk membebaskan bangsa Israel? Bahasa Inggrisnya di sini redeem, menebus. Benar nggak Yesus itu datang dan mati di salib untuk membebaskan bangsa Israel? Benar ya saudara ya? Nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah ya. Yang salah itu cuma definisinya mereka tentang arti kata penebusan dan pembebasan ini. Karena yang dimaksudkan dengan murid-murid ini, saudara ya, kenapa kok murid-murid ini itu mengidentifikasi Yesus sebagai seorang nabi? Karena bayangan mereka Yesus itu seperti Musa. Yang pada waktu datang, melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, lalu mengalahkan bangsa Romawi, membebaskan mereka, menjadikan mereka itu bangsa yang negara, bangsa yang merdeka, lalu menebus mereka secara politik, sosial, dan ekonomi. Itu definisi mereka tentang arti kata penebusan dan pembebasan. Jadi maksudnya mereka tuh gini, iya Yesus itu datang sebagai penebus dan pembebas, tapi mereka tuh membebaskan aku dari penjajahan, membebaskan aku dari kemiskinan, membebaskan aku dari segala penderitaan fisik dan material yang kita ini sedang alami sekarang ini. Tapi saya kasih tahu definisi Yesus tentang penebusan itu berbeda dengan definisi kita. Kenapa? Karena Yesus itu datang bukan cuma sebagai seorang nabi. Yesus itu datang bukan sebagai seorang yang cuma membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Yang membebaskan mereka dari kemiskinan. Yang membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami itu. Meskipun itu bukannya gak penting loh, ya penting. Tapi yang utama, saudara mesti tahu yang utama. Yesus itu datang untuk membebaskan kita dari penjajahan yang jauh lebih mengerikan daripada itu. Yesus datang untuk membebaskan kita dari masalah yang jauh lebih berat daripada yang mereka pikirkan itu. Yaitu apa? Yaitu Yesus datang sebagai penebus dan penyelamat kita dari dosa-dosa kita. Yesus datang sebagai penebus dan penyelamat kita dari murka dan hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Nah, ekspektasi yang keliru ini membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus dengan benar dan menghargai apa yang Yesus sudah lakukan bagi mereka. Buktinya apa? Nah, kalau saudara lihat ya di ayat selanjutnya ya, saudara lihat ya. Bagaimana di ayat 19, buktinya ya berikutnya ya saudara ya, perhatikan baik-baik. Mereka tuh bilang seperti ini sebenarnya di ayat 22 sampai 24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Perhatikan baik-baik. Jadi satu, bukan aja mereka tuh nggak bisa melihat dan mengenali Yesus. Yang kedua ya, mereka tuh mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, tapi itu sama sekali tidak menggemingkan hati mereka. Tapi itu sama sekali tidak menggetarkan hati mereka. Tapi itu sama sekali tidak membuat hati mereka bersuka cita. Itu sama sekali tidak berimpak sama mereka. Kenapa? Karena di dalam pikiran mereka, Yesus itu penebus kalau dia itu menebusku dari keadaanku sekarang ini. Saudara bisa mengerti? Saudara bisa mengerti ya maksudnya ya? Jadi Yesus mati dan Yesus bangkit, so what? Aku masih susah. Aku masih menderita. Aku masih punya problem ini. Aku masih dijajah. Nah ini loh problem kita saudara. Ini kenapa doktrin dan pengertian akan Injil itu penting. Kenapa? Kenapa? Saya kasih tahu. Karena kita cenderung untuk menilai Yesus sesuai dengan ekspektasi, ego, dan ambisi kita. Sehingga apa? Sehingga kita merasa kita mengenal Yesus. Kita merasa kita sudah benar mengikuti dia. Tapi kalau kita jujur, kalau kita benar-benar jujur sama diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa melihat dia. Dan saat apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan harapan kita menjadi bingung, kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa. Dan di dalam hati kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Apakah Yesus itu benar-benar ada? Apakah Yesus itu benar-benar mengasihiku? Makanya khotbah doktrin dan Injil itu mesti sabar saudara.
Karena kita ini nggak dealing dengan practical issue. Kita ini dealing dengan masalah hati. Kita ini dealing dengan masalah motivasi. Saudara tahu ya, jadi kalau ada orang tanya sama saya, kita butuh sesuatu yang praktikal. Masalahnya kalau saudara itu diajarin praktikalnya dan saudara itu semakin jago dalam praktikalnya, tapi hati saudara masih keliru, itu saudara jadi penyembah berhala yang semakin luar biasa, saudara. Itu saudara semakin tersesatnya luar biasa. Makanya menggali doktrin dan menggali Injil itu sama seperti kita ini sedang menggali fondasi kita di atas batu karang. Lama, susah, bosen, capek. Tapi kira-kira mudah gak sih untuk benar-benar merubah hati kita ini dan menanamkan sesuatu dalam hati kita ini sebuah fondasi yang benar. Motivasi dan ekspektasi yang benar akan siapa Yesus ini. Saudara lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Dua murid ini ya, mereka tuh dengar kabar tentang kebangkitan Yesus. Mereka tuh dengar kabar tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tapi itu sama sekali nggak menggetarkan hati mereka. Nah, kita coba serius ya. Kita benar-benar serius renungkan ini. Mumpung ini masih Paskah, Saudara. Ini mumpung masih Paskah. 1 minggu yang lalu percis dari hari ini, kita ini sedang merayakan kebangkitan Yesus. Coba ya, kita sama-sama benar-benar renungkan ini, Saudara ya. Kalau Saudara ya, kita ini sekarang sedang mengalami sebuah proses yang begitu sulit. Sekarang ini kita sedang mengalami pandemi ini yang oke lah. Semua orang ini punya masalah. Termasuk saya yang ngobrol di depan ini. Ya, pandemi ini mengacaukan banyak banget dari aspek kehidupan kita. Mengacaukan bisnis kita, mengacaukan keuangan kita, mengacaukan keluarga kita, mengacaukan rencana-rencana kita, mengacaukan bagaimana kita ini kebiasaan kita sehari-hari. Ya, lalu mungkin kita ini sedang menghadapi tantangan yang begitu berat karena COVID ini. Nah, kita baru saja merayakan Paskah minggu lalu ya. Coba ini perenungkan baik-baik. Pertanyaannya gini, Saudara. Pertanyaannya gini. Apakah pada waktu kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus itu berimpact gak kepada hatimu? Itu berbicara gak kepada hatimu? Itu menggetarkan hatimu gak? Itu memberikan hatimu kekuatan gak? Itu memberikan hatimu itu sebuah semangat atau pengharapan yang berbeda gak? Itu menyentuh hatimu gak? Kalau Saudara, kalau ya. Kita ini tahu Yesus itu mati dan bangkit bagi kita, tapi itu sama sekali tidak menyentuh hati kita dan menggetarkan hati kita. Saya kasih tahu, saudara sedang dalam sebuah masalah yang begitu besar. You have a serious problem. You have a serious problem, a big problem. Kalau saudara di tengah-tengah masalah ini tapi kematian dan kebangkitan Yesus itu sama sekali tidak berimpact sama hati saudara. You have a big problem. Saya kasih tahu saudara. Saudara mesti menanyakan ulang kekristenan saudara. Saudara mesti menintrospeksi ulang kekristenan saudara sebagai seorang yang percaya kepada Yesus dan orang Kristen. Kalau setiap kali saudara melihat salib, setiap kali saudara melihat kematian dan kebangkitan Yesus, tapi itu sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap hati saudara. Something wrong, something is really wrong. Kalau Yesus demi dosa-dosa kita, menunjukkan kasihnya kepada kita, mati demi dosa kita dan bangkit dari kematian, itu enggak memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita, then we have a serious problem. Timothy Keller men-summarize problem kita itu seperti ini. Ini loh problem kita. We see ourselves more as sufferers rather than sinners in need of salvation. Bahasa Indonesianya ya, ini problem kita nih saudara. Kita ini lebih sering melihat diri kita sebagai orang yang membutuhkan jalan keluar dari masalah kita, lebih daripada seorang pendosa yang butuh juru selamat. Sehingga akhirnya apa saudara? Kalau kita ini gagal untuk menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang serius, kita ini akan gagal menerima keselamatan itu dengan sukacita. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. If we fail to take sin seriously, we will fail to receive salvation joyfully. And ultimately, we fail to see Jesus properly. Kita punya slogan ini ya, Yesus itu adalah segalanya. Yesus itu jawaban dari segala sesuatu, betul. Tapi saudara mesti tahu, only if we ask the right questions. Yesus itu jawaban dari segalanya hanya kalau kita ini menanyakan pertanyaan yang benar kepada Dia.
Yesus itu bukan jin di dalam botol, saudara. Yesus bukan cuma sekedar konsultan keuangan kita. Yesus bukan cuma sekedar penolong kita dari masalah-masalah materi dan jasmani kita sehari-hari. Oh, enggak, lebih daripada itu. Bisa enggak kita melihat bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, aplikasinya saudara, saya tahu ini renungan ya. Kalau hari-hari ini kita menghadapi pandemi ini, lalu kita ini lebih sibuk dan kita ini lebih fokus untuk berharap dan meminta supaya masalah kita ini cepat selesai. Tapi kita ini gagal untuk merenungkan masalah ini sebagai sarana untuk kita bertobat. Maka kita ini keliru. Kita salah fokus. Kalau saudara menghadapi masalah-masalah sehari-hari ini, pandemi, lalu saudara begitu stres, begitu putus asa, sampai saudara itu lupa bahwa Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan menyelamatkan kita dari masalah yang jauh lebih besar daripada masalah COVID ini, krisis yang jauh lebih besar daripada krisis yang kita hadapi sekarang ini, jauh lebih besar daripada kebangkrutan, jauh lebih besar daripada kesendirian kita, jauh lebih besar daripada keputusasaan kita, yaitu Dia telah mati menyelamatkan kita dari masalah yang kita tidak dapat selesaikan sendiri, yaitu masalah dosa kita dan murka Allah. Then something wrong with us. Kalau masalah COVID ini bikin saudara lebih takut, sampai saudara itu lupa sama kasih juru selamat saudara, maka saudara itu butuh Injil. Saudara itu butuh sekali lagi hati saudara itu diingatkan dan dikalibrasi dengan Injil. Kalau saudara masih mikirnya itu, aduh kapan ini krisis ekonomi ini selesai, kapan, itu betul saudara, betul. Saya pun juga sama mengalami hal yang itu, saya tidak menganggap enteng itu. Tapi kalau saudara itu menganggap itu masalah utama, dan saudara itu lupa bahwa keselamatan saudara itu adalah agenda utama Yesus, bahwa kemungkinan pandemi dan proses ini itu adalah ajakan saudara untuk bertobat, bahwa ada hal-hal dalam kehidupan saudara itu yang lagi dibenerin, lagi ditata ulang, lagi ditegur sama Tuhan, dan saudara nggak fokus sama itu, saudara cuma mikirnya kapan ini semuanya selesai. Maka saudara salah fokus, saudara gagal paham. Saudara mesti tahu ya, kalau Tuhan itu mengizinkan proses ini, itu karena Tuhan itu mengasihi saudara dan ingin mengerjakan keselamatannya di dalam kehidupan kita. Dia ingin menyelamatkan kita mungkin dari hal-hal yang keliru. Dia sedang ingin benerin hal-hal dalam hati kita yang sebenarnya keliru. Bisa nggak saudara melihat itu? Bisa nggak saudara fokus itu? Tuhan itu kalau menyelesaikan masalah itu gampang saudara, gampang. Sama kayak seorang orang tua kalau lagi hukum anaknya itu mungkin lebih gampang untuk kita ini, udahlah nggak usah dihukum, nah biarin aja. Tapi bagi setiap orang tua yang baik kita tahu bahwa agenda utama kita adalah keselamatan anak kita. Agenda utama kita adalah supaya anak kita itu bisa belajar dari proses itu. Dan dimurnikan dan dikuduskan di dalam proses itu. Selanjutnya saudara, kita move on selanjutnya. Jadi itu dua alasan. Dua alasan kenapa mereka itu nggak bisa melihat Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan ini note kan buat kita ya. Jadi kalau saudara itu mau jujur, sebagai orang Kristen, saudara aktif mungkin melayani. Saudara itu mungkin, waduh kayaknya nggak ada yang salah kok ke gereja, semuanya itu dilakukan. Tapi saudara kalau mau jujur, saudara itu kayak nggak bisa melihat Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hati lubuk saudara yang paling dalam, saudara itu tanya, mana sih Yesus ini, benar nggak sih ada Yesus ini, benar nggak sih semuanya ini? Saudara nggak punya sukacita yang utuh, saudara nggak punya pengharapan yang firm, saudara itu goyang terus. Dua hal ini mungkin penyebabnya. Saudara salah dalam cara saudara melihat Yesus. Saudara punya ekspektasi dan harapan yang keliru tentang siapa Yesus itu. Dan untuk apa dia ini datang ke dunia ini. Oke, nah yang kedua saudara, berikutnya selanjutnya saudara. Setelah itu semua, lihat bagaimana responnya Yesus. Perhatikan baik-baik bagaimana responnya Yesus. Kasar saudara, ini gembala Komsel dianjurkan untuk tidak meniru ini dengan letterluck saudara ya. Setelah itu semua, aku kan mau jadi seperti Yesus. Makanya jemaat Komselku tak bilangin bodoh kamu. Jangan saudara ya, kita bukan Yesus, kita orang berdosa. Oke? 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu,
untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya minta waktu 10 menit, Minta waktu 10 menit. Nah perhatikan baik-baik saudara. Yesus ini bilang seperti ini, oke? Singkatnya ya, singkatnya itu Yesus bilang seperti ini. Kamu tahu alasan kenapa kamu tuh sekarang begitu putus asa? Kamu tahu alasan kenapa sekarang kamu tuh begitu desperate? Alasan kenapa kamu gak bisa melihat aku? Alasan kenapa kamu tuh begitu frustasi dalam kehidupan ini? Alasan kenapa kamu begitu hopeless dalam kehidupan ini? Penyebabnya itu adalah ini, bukan karena mereka tuh kurang retreat, bukan karena mereka tuh kurang motivasi, bukan karena mereka tuh kurang KKR. Tapi alasannya ini saudara, karena mereka tidak percaya apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan kata lain dalam konteks kita sekarang, they fail to understand what's really going on karena they don't understand the Bible. Simple ya saudara ya, simple. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong gini, kamu tuh tidak mengerti apa yang terjadi karena kamu gak pernah baca Alkitab. Karena kamu tidak mengerti apa yang tertulis di Alkitab. Ini yang terjadi. Kita seringkali ya, begitu kecewa, begitu hancur dalam kehidupan ini, itu karena seringkali kita menilai segala sesuatu itu berdasarkan pengertian kita sendiri. Berdasarkan logika kita sendiri, berdasarkan feeling kita sendiri, berdasarkan perasaan kita sendiri, berdasarkan ego kita sendiri, berdasarkan ambisi kita sendiri, berdasarkan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga akhirnya apa saudara? Sehingga akhirnya caranya Yesus untuk meluruskan mereka, caranya Yesus untuk menyelamatkan mereka itu bukan dengan memotivasi mereka. Bukan tiba-tiba di tengah jalan tuh Yesus bikin KKR melakukan hal-hal yang luar biasa di depan mereka. Numpangin tangan mereka, dikasih pelepasan lalu mereka tiba-tiba mengalami sesuatu yang luar biasa. Bukan, yang Yesus lakukan sama mereka lihat ayat 27. Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci. Jesus points them back to the Bible. Yesus mengarahkan mereka bukan kepada experience. Yesus mengarahkan mereka kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kenapa saudara? Saya kasih tahu ini penting banget. Karena iman yang sejati berdasarkan pada pengenalan akan Tuhan, bukan hanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Oh enggak percaya, kan kita ini harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Oke, let's be logical. Let's be objektif di sini, oke? Alkitab ya, saudara, sekarang gini, saya minta saudara itu sama-sama bandingkan keadaan murid-murid ini saat Yesus belum mati sama sesudah Yesus itu mati dan bangkit. Ayo kita bandingkan saudara, bandingkan. Mereka bersama-sama dengan Yesus berapa? Lama. Paling lama 3 tahunan ya, paling lama 3 tahunan. Sekarang saya tanya sama saudara, selama 3 tahun itu mereka sudah mengalami apa aja? Wah luar biasa saudara, luar biasa banget. Kita mau keliling KKR sedunia ini mungkin nggak ngalamin apa yang mereka ini alamin. Mereka ngelihat Yesus ngasih makan 5.000 orang. Mereka berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus. Mereka ngelihat Yesus bangkitin orang mati. Mereka ngelihat Yesus nyembuhin orang lumpuh. Mereka ngelihat Yesus orang buta bisa melihat, saudara bayangin. Mereka tuh ngelihat Yesus tuh melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya tanya sama saudara, pada waktu sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kemana mereka pergi? Apa yang pengalaman-pengalaman semuanya itu lakukan kepada iman mereka? Apa saudara? Saya tanya sama saudara, apa? Saudara mau mengenal Yesus cuma berdasarkan pengalaman? Saya kasih tahu, pengalaman tidak selalu indah setiap hari. Mereka ini kurang pengalaman apa? Mereka kurang pengalaman apa? Mereka sudah punya semua sign and wonders yang mereka butuhkan untuk mereka percaya. Tetap mereka jatuh dan mereka terhilang. Tapi sekarang kita bandingkan saudara. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus gak lagi bersama-sama dengan mereka, gak ada mujizat yang besar-besar seperti itu lagi, gak banyak mereka tuh melihat hal-hal yang seperti itu lagi, tapi malah sebaliknya saudara, perhatikan baik-baik, kehidupan mereka jadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Mereka mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka hidup di dalam, keadaan yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya.
Tetapi mereka begitu radikal dalam mereka melayani Tuhan dan menyerahkan nyawa mereka untuk melayani Tuhan. Kenapa? Bukan karena pengalaman, karena pengenalan mereka akan Kristus. Saya kasih tahu sama saudara ya, saudara mau jadi orang Kristen yang kuat, saudara mau jadi orang Kristen yang punya iman yang sejati, yang kuat, saudara bukan jadi orang Kristen yang galau, yang sedikit-sedikit nyusahin gembala komsel saudara, yang sedikit-sedikit saudara maju mundur, yang saudara tahu kehidupan saudara itu kayak roller coaster, kadang di bawah, kadang di depan. Saudara mesti mengenal dia lewat firman Tuhan. Ini pelajaran sekolah minggu tapi orang dewasa suka lupakan saudara. Bahwa tidak ada kehidupan kekristenan tanpa saudara itu baca Alkitab saudara. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Jadi saudara ya, perhatikan baik-baik. Kalau saudara benar-benar ingin mengenal Yesus secara pribadi, cari dia lewat firman Tuhan. Jangan hanya andalkan pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu subjektif. Jangan cuma ngandalin pengalaman-pengalaman yang seakan-akan super experiential. Keliru saudara. Saudara jadi orang Kristen tapi saudara tahu. Saudara jadi orang Kristen yang kalah. Saudara tahu. Dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara tidak bisa melihat Yesus dan tidak bisa mengalami apa yang Alkitab itu tulis tentang kehidupan kekristenan. Saya boleh summarize dengan cepat aja 3 hal, lalu saya tutup. Cepat 3 hal karena saya nggak punya cukup waktu. Kenapa kita ini harus cuma bisa mengenal Yesus lewat kitab suci? Kenapa saudara? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara orang tua, saudara harus turunkan ini kepada anak-anak saudara. Kita di sini sedang lakukan, saudara, kita nggak main-main ini. Dari sekolah minggu kita sudah belajar katekisasi. Kalau saudara tanya sama tim sekolah minggu di sini, kalau saudara tanya sama anak-anak saudara yang ada di bawah saat ini, mereka belajar katekismus mulai dari sekarang. Mereka belajar firman Tuhan dari sekarang. Kenapa? Saya kasih tahu 3 hal. Yang pertama, hanya lewat Alkitab yang membawa kita kepada pengenalan yang benar akan siapa Yesus. Yesus itu nggak bisa dikenal hanya berdasarkan perasaan dan feeling kita, nggak bisa. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang bikin bulu kuduk kita berdiri, nggak bisa saudara. Saudara nonton bioskop, saudara nonton drama Korea aja bulu kuduk berdiri semua. Saudara bisa nangis-nangisan di situ, nggak butuh KKR. Oke, kalau saudara mau mengenal Yesus secara benar hanya lewat firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab akan meluruskan hati dan ekspektasi kita supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, bukan memaksakan kehendak kita kepada Allah. Jadi kalau saudara itu baca Alkitab, jangan sibuk untuk cari ayat yang sesuai dengan apa yang kau inginkan hari itu. Keliru saudara, keliru. Jadi saudara itu biarkan Alkitab itu yang berbicara kepada saudara, mengkalibrasi dan meluruskan hati kita, supaya justru hati kita ini yang lurus, jadi bisa mengerti dan menerima apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Alkitab akan membantu kita mengerti rencana besar Allah di dalam dunia ini, sehingga kita ini jadi lebih ngerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita ngadepin COVID, ngadepin situasi seperti ini, kita nggak kaget, saudara, nggak panik. Sempat stres nggak? Ya sempat lah manusiawi, tapi kita nggak akan jadi orang yang hopeless. Kenapa? Karena di Alkitab kita jadi ngerti the grand picture, the big picture. Makanya disepakat dan di GIL kan kita bahas tuh, yang di kelas pertama kita langsung bahas narasi Alkitab. Saudara tuh mesti tahu gambar besar kita ini cuman sebagian kecil dari sebuah cerita besar yang sedang ditulis Allah. Kita ini mesti tahu ceritanya ini apa. Bisa ngerti ya saudara ya? Saudara pernah nggak nonton film komedi yang di tengah-tengah bagian itu ada horor-horornya sedikit? Pernah ya saudara ya? Tapi kalau namanya film komedi biasanya happy ending kan saudara ya? Nah kalau saudara itu udah ngerti cerita besarnya, lalu kebetulan sekarang ini saudara sedang berada di sebuah titik yang berasa horor itu, saudara akan langsung jadi orang yang hopeless dan putus asa. Tapi saudara nggak ngerti gambar besarnya. Bisa ngerti ya saudara ya? Nah itu. Nah saya tutup dengan ini. Nah makanya yang di berikutnya, ayat 28, mereka mendekati kampung itu yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah ini perhatikan baik-baik ayat 32. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka
Dan kembali berputar balik 180 derajat. Kembali ke Yerusalem. Ayat 35 berkata seperti ini. Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Nah, kita sebentar lagi akan sambil bersiap perjamuan kudus. Saya tutup dengan ini, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Pengertian kebenaran firman itu yang membuat hati mereka itu berkobar-kobar. Dan membuat mereka itu seketika itu juga langsung tahu kebenaran dan kemana mereka harus pergi. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, apakah saat itu situasi mereka berubah? Enggak. Apakah hidup mereka menjadi lebih enak? Enggak. Apakah masalah mereka selesai pada waktu itu? No. Malah kalau saudara baca Alkitab, justru mereka itu akan mengalami masalah-masalah yang jauh lebih berat daripada itu. Tapi apa yang membuat hati mereka terbakar? Dan tiba-tiba segala ketakutan dan kekhawatiran itu hilang saat itu saat mereka tuh akhirnya bisa melihat Yesus dengan benar melalui firman-Nya. Saat mereka tuh akhirnya bisa meluruskan ekspektasi dan pikiran mereka sesuai dengan kehendak Allah dan kebenarannya. Nah, tapi perhatikan baik-baik saudara. Ada satu hal yang sangat spesifik di sini, yang saat hal itu tuh terjadi, itu akhirnya membuat mata mereka itu terbuka. Saya pengen semua daripada kita tuh pernah ngalamin hal ini. Saat saudara tuh baca Alkitab, yang sebelumnya tuh apa sih ini, bosen nih Paul. Ini Alkitab itu waduh obat tidur, ngantuk. Tiba-tiba ya saudara ya, saudara itu ngalamin satu pengalaman. Di mana saudara itu tiba-tiba mata saudara terbuka. Dan saudara itu bisa melihat Alkitab itu sebagai sesuatu yang indah. Tiba-tiba baca Alkitab itu bukan menjadi sesuatu obat tidur lagi. Tetapi menjadi sebuah kesukaan. Nah, apa hal itu saudara? Apa hal itu? Yang di ayat yang barusan kita baca ini digambarkan kepada kita itu saat Yesus itu memecahkan roti. Saya kasih tahu ya saudara, ini adalah gambaran Injil. Jadi bukan sekedar hanya baca Alkitab. Tapi saat kita membaca Alkitab, kita ini miss keindahan Injil. Kita ini hanya akan sekedar jadi seperti orang Farisi itu saudara. Mempelajari semua kitab suci, tapi gagal, gak bisa melihat Yesus di situ. Tidak bisa melihat keindahannya di situ. Nah, Injil inilah yang membuat Alkitab yang kita baca ini menjadi sebuah kuasa untuk merubah hidup kita dan menumbuhkan iman di dalam hati kita. Makanya Roma 10 ayat 17 ya, ayat yang sangat terkenal banget ini saudara, ayat terkenal banget. Jadi iman timbul oleh pendengaran, pendengaran akan apa saudara? Firman, banyak orang itu bilang firman Tuhan. Benar sih, tapi kurang tepat. Perhatikan baik-baik bagaimana Alkitab itu pakai kata yang spesifik. Firman Kristus, word of Christ, gospel, Injil adalah power. Jadi bukan cuma sekedar baca Alkitab saudara. Injil ini yang saudara bisa ngerti ya, saat saudara itu baca Alkitab, tiba-tiba saudara itu bisa melihat keindahan Injil. Apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Luar biasanya kasihnya buat kita. Nah itu yang bisa membuat firman yang kita baca ini membakar hati kita dan merubah hati kita dari dalam keluar. Pengenalan kita akan firman Tuhan tanpa Injil hanya akan memenuhi kepala kita, merubah perilaku kita tanpa benar-benar merubah hati kita dan membakar hati kita dengan kasih Tuhan. Nah, saya sungguh berharap ini yang terjadi. Makanya Bill Graham bilang seperti ini kan, my job is to preach the gospel, Injil. Karena Injil itu yang punya power to change man's life from the inside out. Saya undang tim musik perjamuan untuk kita siap-siap perjamuan kudus. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri semuanya. Saya tutup dengan saya baca ayat ini saudara. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, sorry, overtime 10 menit. Perhatikan baik-baik. Paulus di Efesus 3 ayat 14-19 ya. Setelah dia menulis surat yang begitu panjang, lalu di hari-hari terakhirnya saudara, hari-hari terakhirnya, dia doain jemaat yang dia gembalakan. Kalau doa terakhir itu pasti penting gak saudara? Penting ya, kalau orang ini punya waktu yang gak banyak lagi, waktunya udah singkat, lalu dia itu pengen mendoakan jemaatnya untuk terakhir kalinya, pasti doanya penting ya saudara ya. Gak ada waktu buat doa syafaat buat bangsa ini, gak ada waktu saudara ya. Gak ada waktu buat doa yang aneh-aneh gitu, gak ada. Nah perhatikan baik-baik bagaimana Paulus ini berdoa. Di Efesus 3, 14-19. Salah satu doa terakhirnya dia buat jemaatnya dia. Ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Semua di sini mau kuat? Semua di sini mau teguh? Mau menerima kemuliaan Tuhan? Mau ya? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Semuanya di sini mau Kristus diam di dalam hatimu? Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mau ya semuanya ya? Ini doa Paulus, perhatikan baik-baik. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di mana ini saudara? Gospel, Injil. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara mesti tahu ya, kalau saudara tuh gak ngelihat Alkitab sebagai sebuah Injil yang indah, itu tuh cuma kayak jadi pengetahuan. Oh tahu Tuhan baik, tahu aku gak boleh gini, tahu aku gak boleh gitu, tahu aku harus ngasih persembahan, tahu aku harus gini, tahu harus gitu. Tapi itu gak punya power di dalam hidup saudara. Itu gak bisa membuat saudara kuat, gak bisa membuat saudara teguh, gak bisa membuat Kristus tuh diam dan berakar di dalam hatimu. Cuman saat saudara tuh finally, seperti yang Paulus doakan, Roh Kudus membuka mata saudara. Tiba-tiba saudara tuh bisa melihat keindahan Injil. Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Sehingga akhirnya apa? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau murid-murid tadi yang pertama, cuman berdasarkan feeling, berdasarkan experience, berdasarkan perasaan, mereka cuman sebatas melihat Yesus sebagai seorang nabi. Yang dia bilang, oh mampu sih mengerjakan pekerjaan yang hebat, mampu. Cuman sebatas itu saudara, tapi perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi kalau saudara bisa melihat keindahan Injil? Saudara akan dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah.